Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dunia pasti berpasang-pasangan, hitam, putih, terang, gelap, siang, malam, asli, palsu, benar, salah, halal, haram, dan sebagainya. Secara horizontal ada batas ya, ada arah berbeda, kiri, kanan, baik, buruk ya. Sedangkan secara hubungan dengan Allah disebut jalan lurus, yang itu vertikal, bukan horizontal. Maka syariat atau ilmu dunia itu yang mengkaji ya akan perhitungan ilmu yang membedakan baik, buruk, hitam, putih, gelap, terang, dan sebagainya. Tetapi hubungan dengan Tuhan harus lewat hakikat yang secara vertikal dan tidak ada pilihan kanan kiri, benar salah, baik buruk, tidak ada. Karena bukan hukum dunia lagi yang berpasang-pasangan, alias kita harus jomblo sendirian. Kalau di dunia kita berpasangan dengan pacar atau istri, tetapi menuju Tuhan kau menjadi pribadi yang sendirian, tidak ada siapa-siapa. Yang nyata adalah dirimu sendiri. Baca Al-Baqarah ayat 94. Akhirat itu hanya untukmu saja dan bukan untuk yang lain. Tetapi kalau di dunia serasa milikmu berdua dengan pacarmu atau istrimu, yang lainnya ngontrak atau numpang. Kembali lagi, jika jalan itu jalan lurus dan jalan qadim, maka tidak ada jalan lain selain jalan qadim itu. Maka seluruh pelaku qadim di jalan qadim tidak akan pernah berkontradiksi ya. Dan kontradiksi itu hanya berlaku pada ilmu baharu, ilmu dunia. Karena ada hukum yang berpasang-pasangan. Anda dengan pacar, siang dengan malam, Anda dengan istri, tapi bukan dengan selingkuhan. Ya, itu dunia. Tapi di akhirat Anda jomblo dan hanya mengikuti nur gurumu. Dan tidak ada jalan lain, hanya jalan lurus yang disebut Shiratal Mustaqim. Maka semua yang lewat jalan itu, semua yang lewat jalan qadim pasti satu sama lain membenarkan. Karena qadim dengan qadim tidak mungkin bertabrakan, jalannya itu juga ya. Itulah kenapa semua rasul, masing-masing rasul itu tidak berbenturan, saling membenarkan. Tetapi di sudut pandang ya, sudut pandang dunia pasti akan berbenturan, berselisih, berbeda pendapat, dan terpecah menjadi banyak golongan. Yang di dalam Quran menerangkan mereka membanggakan kelompoknya masing-masing status. Ya, tetapi pada dimensi ilmu qadim tidak ada benturan karena jalannya hanya itu. Dan jalannya hanya naik, ya, naik saja ya, demikian ya. Jadi semua produk ilmu qadim jika benar masuk disiplin qadim tidak mungkin saling menyalahkan, paham, mengerti, walaupun kadang yang itu belum bisa menyampaikan, ya, tapi nggak mungkin menolak, nggak mungkin membantah karena qadim. Dan yang berlaku di alam qadim itu yang membedakan adalah makom dimensi qadimnya atau disebut takwa. Bukan kepintaran, bukan ketampanan, hidung mancung atau banyak harta. Ini bukan zaman Hadi Nurbaya. Jadi yang berlaku interpretasi, subjektivitas, perspektif hanya berlaku pada ilmu baharu. Karena berpasang-pasangan ada value
ada value ya yang membedakan dua kutub yang berpasang-pasangan. Ada interpretasi siang, malam, hitam, putih, itu relatif. Sedangkan kodim tidak ada itu. Kita pun bukan pria, bukan wanita, atau juga bukan waria. Kita bukan lagi yang bernama, bukan wujud, tapi kodim. Jalannya pun jalan kodim. Dan variabel waktu lewat itu semuanya kodim. Di rukun iman semuanya kodim. Tuhan yang kodim, kitab yang kodim, rasul kodim, malaikat kodim, sampai dengan kodok kodar yang kodim. Baru melewati kodok dan kodar menjadi baru. Itulah yang di dalam Quran. Engkau yang tadinya belum bisa disebut manusia menempel pada rahim ya, dan saat itulah ya sudah tertulis kitabmu yang di Lauh Mahfuz, yang itu menjadi kodok dan kodarmu, dan kodok dan kodarmu itu di dunia menjadi wujud kenyataan, menjadi takdir yang kau alami. Itulah yang di ayat yang lain menyebutkan, janganlah bersedih dengan kegagalanmu dan jangan bangga dengan keberhasilanmu, karena semuanya sebetulnya sudah tertulis di kitab di Lauh Mahfuzmu, sudah kodim ditentukan dari sononya. Karena itu menjadi apa yang kita alami, kita hadapi, kita rasakan di dunia. Masing-masing orang terkasih dengan nur kitabnya masing-masing ya, kitab Lauh Mahfuznya, yaitu karmanya sendiri-sendiri dari catatan amalmu sebelumnya. Maka sebetulnya saat inilah sebetulnya kita harusnya mengejar agar bisa membebaskan diri dari dunia dan karma-karma dan dosa-dosa kita yang lalu. Ini adalah tempat kita membayar karma agar kita bisa bersih, disucikan dan pulang. Ya, jadi ilmu kodim, pelaku kodim tidak mungkin berbenturan. Yang berbenturan pasti baru. Yang baru merasa status quo, menjelek-jelekan yang kodim, tapi yang kodim tidak akan menyalahkan yang baru. Kodim tidak akan membentur kodim, kodim pun tidak akan membentur baru. Tetapi baru akan membentur baru, pasti akan bertentangan atau berselisih. Dan baru juga tetap pada status quo, baru pun akan merasa benar dan menyalahkan yang kodim. Tapi dari alam kodim tidak mungkin membentur baru, apalagi membentur yang kodim. Maka sama-sama pemain kodim tidak saling mendahului, tidak akan berbenturan, karena tidak ada lawan dan juga tidak ada kawan. Yang ada adalah dirinya sendiri, ya. Tetapi di alam baru, dengan baru pasti akan berbenturan, berisi, berdebat, pendapat, dan berpecah-pecah. Maka seluruh yang berdebat, seluruh yang berselisih, seluruh yang merasa itu pasti baru. Dan baru pasti bukan kodim. Sedang Allah Maha Kodim. Jika kita tidak kodim, maka nggak ada hubungan dengan Allah, alias zong. Maka seluruh yang berselisih, seluruh yang berdebat, seluruh yang terpecah belah, seluruh yang merasa, seluruh yang status quo, seluruh yang interpretatif, seluruh yang perspektif, seluruh yang subjektif, pasti zong, karena bukan kodim. Ingat, aku raja di langit akhirat tertinggi, Maha Kodim. Bagaimana bisa dijangkau jika dia laisa kamitslihi syai'un? Berarti itu kodim, bukan definisi, bukan berukur, bukan bergambar. Laisa kamitslihi syai'un berarti tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbayangkan. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Berarti tidak ada baik, buruk, benar, salah, tidak ada interpretatif sama sekali. Maka semua yang masih interpretatif, semua yang masih subjektif, semua yang masih perspektif berarti bukan kodim dan pasti baru.
Tetapi mungkin jalannya itu sistemik, bukan pilihan. Ya, bukan pilihan kanan atau kiri, atau kita memilih calon istri. Kita ada pilihan seperti itu di alam qadim. Ya, maka semua yang turun dari Allah, semuanya tidak kau sangka-sangka. Ya, jadi bedakan ya, adaptasi menuju Allah dan adaptasi memilih calon istri. Ya, demikian ya. Jadi di alam qadim tidak ada benturan. Seluruh pelaku qadim tidak ada saling menyalahkan. Rasulullah masing-masing tidak ada yang membentur, tidak ada menyalahkan. Semuanya membenarkan. Karena jalannya sama, caranya sama, arah kiblatnya sama, potensinya sama. Sedangkan pada prakteknya Anda sendirian, sebagaimana Al-Baqarah 94. Sekali lagi, arah kiblatnya sama, jalannya jalan yang sama, caranya cara yang sama, potensinya potensi yang sama, dan kau sendirian. Masa Anda kemudian berbenturan dengan yang lain, beda pendapat? Gak mungkin. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad, sekali lagi ya, lewat arah kiblatnya sama, jalannya sama, caranya sama, potensinya sama. Masa kemudian berbenturan? Sedangkan di zamannya masing-masing itu sendirian di akhiratnya, maka nggak mungkin berbenturan. Maka mereka pasti akan membenarkan apa-apa yang dialaminya secara qadim. Walaupun di alam baharunya disampaikan dengan cerita baharu yang berbeda-beda. Itu perspektif, itu case by case yang berbeda. Karena terpengaruh hukum ruang dan waktu. Tapi perjalanan qadim, proses qadim, variabel qadimnya semua sama. Makanya dalam perspektif qadim, agama tauhid adalah agamamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan yang satu untukmu semua. Itu qadim. Dan juga ada di ayat yang lain, jangan membeda-bedakan rasul. Kalau rasul itu qadim, tapi kalau rasul yang perspektif baru yang ada namanya, jelas beda, namanya beda, namanya beda, syariatnya pun beda. Itu baru, tapi qadim semua sama. Itulah kenapa kita harus masuk ke dimensi qadim, supaya tidak terjebak pada perspektif interpretatif subjektif yang sifatnya relatif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi hubungan dengan Tuhan, arah menuju Tuhan harus qadim, variabel qadim. Bedakan dengan Anda ketika memilih calon istri. Pilihlah bibit, bobot, dan bebetnya, agar Anda tidak kecewa di belakang hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.